Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT. Beberapa waktu lalu ada kejadian masalah internal ya, keluarga artis ya, sebut saja Lesti dan Bilar. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah mereka kembali rujuk. Kita di channel ini tidak akan membahas masalah kontroversinya. Yang akan kita bahas adalah hikmah apa atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian yang dialami oleh mereka berdua. Jadi nasihat ini sebenarnya bukan sebatas untuk Lesti dan Bilar, tapi juga untuk kita semua yang telah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga, untuk lebih berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Ada beberapa catatan yang semoga catatan ini menjadi ibrah dan hikmah buat kita semua ya, khususnya pasangan muda yang akan menikah ataupun telah menikah. Jadi nasihat ini tidak saja ditujukan untuk Lesti dan Bilar, tapi juga untuk pasangan muda muslim yang akan menikah ataupun yang telah menikah. Ya, semoga catatan-catatan penting ini ya bisa menjadi pelajaran untuk kita di dalam kita menjalani kehidupan berumah tangga. Kehidupan rumah tangga ini adalah kehidupan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan karena Allah, ini menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah yang bisa dikatakan cukup panjang waktunya ya, sampai maut memisahkan kita. Jadi kalau kita di dalam berumah tangga ini yang mendasari rumah tangga kita dengan ilmu, dengan iman, insya Allah Allah akan memberikan petunjuknya di dalam kita membangun rumah tangga yang kita impikan, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, tujuan berumah tangga, tujuan pernikahan itu adalah dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu ibadah? Ibadah itu apa saja yang Allah dan Rasulnya ridho, lahir dan batin. Nah, kalau kita mau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dua saja syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kita berumah tangga dalam rangka mencari ridha Allah, berumah tangga dalam rangka sakinah, mewujudkan sakinah, mawadah, warahmah, berumah tangga ya untuk bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba. Ya, berumah tangga itu ittiba itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sederhananya di dalam Islam itu kita tinggal kopas aja. Kalau kita berumah tangga, kopas. Ya, copy paste aja ya, apa petunjuk dari Allah dan Rasulnya di dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, apa saja jalan-jalannya, apa saja dinamikanya, apa saja masalah-masalahnya. Jadi artinya di dalam rumah tangga itu ya hendaknya didasari dengan ilmu. Ya, dengan ilmu itu nanti lahir keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun masalah rumah tangga kita itu kita bisa selesaikan. Ya, karena udah ada jawabannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sekali lagi tinggal kita kopas. Nah, tapi masalahnya adalah kita selama ini berumah tangga ya jauh daripada panduan dan pedoman ad-dinul Islam yang selama ini kita yakini. Jadi terjadilah masalah-masalah rumah tangga yang sebenarnya sederhana, masalahnya kecil, masalahnya sepele, tapi menjadi besar di mata kita karena ketidakadaan ilmu ya kita di dalam masalah rumah tangga tersebut. Nah, jadi penting bagi kita mengilmui, sekali lagi mengilmui, yang dengan ilmu itu kita bertambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang terpenting dengan ilmu dan iman kita ya, dengan ilmu dan iman itu, maka masalah-masalah yang tadinya kita lihat berat itu akan menjadi ringan. Karena kenapa? Kita mendasarinya, menyelesaikannya dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu sudah memberikan panduan dan pedoman yang sederhana. Ya, di dalam salah satu ayat Al-Qur'an disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi tujuan kita ini, hidup ini ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita
kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun di dalam masalah rumah tangga, ya kalau kita niatkan berumah tangga itu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankannya, maka akan lahir rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya, rumah tangga yang baiti jannati, rumahku surgaku. Lahir pasangan-pasangan yang zaujukal jannah, pasangan-pasangan surga. Ya, jadi di dalam rumah tangga itu ya ada pasangan-pasangan surga. Jadi surga itu sudah hadir di dalam rumah tangga kita karena kita berpedoman, berpegang teguh menjalankan rumah tangga kita itu dengan panduan Allah dan Rasulnya. Pun di dalam Al-Quran, ya Quran surat An-Nisa ayat 1, ya terus juga di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 20 dan 21, yang kalau pernikahan itu ya dibaca oleh penghulu atau yang membaca Quran, ya qori atau qoriah, ya itu kan di situ disebutkan bahwa sungguhnya tujuan rumah tangga itu sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu ada ketenangan, ada ketentraman. Mawadah itu lahirnya rasa cinta. Warahmah itu ada kasih sayang di dalamnya. Jadi kalau mau disebut rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, maka harus ada sifat-sifat ini. Jadi kalau seandainya di dalam rumah tangga kita tidak ada sakinah, mawadah, warahmah, maka dia tidak layak lagi disebut rumah tangga. Makanya rumah tangga itu ada macam-macam. Ya, ada rumah tangga yang kayak kuburan, ada rumah tangga yang kayak pasar. Ya, kayak kuburan itu suami istri itu diam-diaman, ya, nggak komunikasi, nggak tegur-teguran, ya diem aja, kalau marah juga berhari-hari. Ya, ada rumah tangga yang kayak pasar. Ya tiap hari itu ribut, ya nggak ada selesai masalah. Itu jadi sebenarnya masalah terbesar kita itu dalam rumah tangga karena kita tidak mau belajar, kita tidak mau mendalami petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam membangun sebuah rumah tangga yang ideal. Ya kita berharap rumah tangga kita ideal, tapi walaupun ada permasalahan, setidaknya masalah-masalah kita bisa selesai karena kita sudah tahu jalan keluarnya. Nah, itu yang terpenting sahabat IDN Project yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dan Rasulnya telah membagi hak dan kewajiban suami kepada istri, hak dan kewajiban istri kepada suami, ya hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua dengan anak, ya itu sudah dijelaskan ya dengan detail di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya tinggal kita pegang panduan itu dua-duanya, ya yang itu sudah jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpegang kepada keduanya, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Jadi artinya sebenarnya permasalahan itu sederhana, ya cuman kita menjadi sulit karena kita yang lebih mengedepankan akal kita, mempertuhankan akal kita dalam menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan rumah tangga. Jadi Islam bukan mematikan akal, tapi membimbing akal kita yang terbatas ini dengan bimbingan wahyu. Ya, karena kita ini manusia ini terbatas, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, ya panduan, pedoman yang dengan itu Allah akan menuntun kita, menunjuki kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita, baik dalam masalah-masalah kecil maupun dalam masalah-masalah yang besar. Jadi itulah nikmatnya Islam, bahwa sesungguhnya Allah tidak membiarkan kita diciptakan dengan sia-sia, tapi Allah juga menganugerahkan kepada kita dengan turunnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, dan dicukupkannya kita dengan dua pedoman yang hendaknya bisa kita pegang, yaitu Quran dan Sunnah, yang itu menjadi petunjuk kita di dalam kita menjalankan kehidupan kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita mau terus belajar, kalau kita mau terus memaksimalkan potensi akal kita, ya kita terus juga berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam hal apapun juga, insya Allah permasalahan-permasalahan yang terlihat besar, insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah akan terlihat dan terasa menjadi masalah yang kecil. Karena kenapa? Kita sudah tahu ilmunya, kita sudah dibekali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban Allah itu menolong orang-orang beriman. Jadi Allah akan memudahkan urusan-urusan kita,
ya masalah-masalah kita kalau kita kembali ya menyelesaikan permasalahan kita itu kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, semoga sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT, tausiah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pasangan muda yang akan menikah atau yang telah menikah. Semoga bisa terus menjadi manusia pembelajar, menjadi orang yang terus terikat dengan Allah dan Rasulnya, terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, ya, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah di dalam kehidupan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kita, menganugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah, dan mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.